Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar liman da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi jahin nabi wa alihi. Yang saya hormati TKM Masjid, jamaah majlis, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Nikmat di mana kita dijadikan sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak telusuri, sekarang sudah masuk musim haji. Kalau dikatakan miqat zamani, waktunya wong nak ibadah haji itulah masuk mulai Syawal. Ni Zulqa'dah, tak lama lagi Zulhijjah. Selalu ditanamkan di hati kita kalau diluaskan oleh Allah rezeki pengen pergi haji. Karena untuk menyempurnakan rukun Islam. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata ilaihi sabil. Allah mengatakan untuknya manusia. Tidak hanya untuknya manusia, untuk pergi haji ke Baitullahil Haram. Bagi yang diberikan kemampuan. InsyaAllah katanya dengar informasi tahun ini sudah pada berangkat. InsyaAllah dimudahkan jamaah haji kita nyampe ke sana. Semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur, wasair maskur, wa tijar lan tabur. Dengan semua kesulitan, dengan semua nunggunya yang lama, semoga terbalas pahalanya selimpah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa masuk daripada bulan haji ini, kita juga masuk di hari-hari yang mulia. Kalau sudah masuk awal Zulhijjah itu, hari-hari yang mulia disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sampai Allah bersumpah. Faqala Allah Ta'ala di Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalil 'ashr. Demi masa fajar. Di setiap hari waktu fajar itu Allah bersumpah dengan masa fajar itu. Kullu yaum. Waktu fajar itu luar biasa. Waktu kita nak salat subuh itu, waktu yang luar biasa sampai Allah bersumpah dengannya. Wal fajr wal layalil 'ashr. Dan malam-malam yang 10. Para ulama mufassirun daripadanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan wal layalil 'ashr yang dimaksudkan adalah 10 awal di bulan Zulhijjah daripada awal bulan Zulhijjah sampai 10-nya sampai hari lebaran itu malam lebaran. Ini 10 awal Allah bersumpah artinya luar biasa besarnya lipat ganda pahala di hari-hari itu. Sampai disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Ma min amalin ahabba ila Allah min hadzal ayyam." Tak kata amalan yang lebih dicintai oleh Allah kalau kita beramal di dalamnya melebihi 10 awal ini. Jika sahabat nyeletuk
kepada Nabi Muhammad, walau jihad fisabilillah ya Rasulullah, apa tidak menyamai juga orang yang berjihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, idza kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika syai', baru bisa nyamuinya kalau dia keluar dengan dirinya dan hartanya berjihad di jalan Allah, tidak kembali lagi dengan keduanya. Artinya hartanya habis, dianya meninggal dalam keadaan syahid. Itu baru bisa nyamui wong yang beramal di 10 awal di bulan Zulhijjah itu. Amalan apa nih Ustaz? Perbanyak puasa, perbanyak bangun malam, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Karena luar biasanya kemuliaan hari-hari itu. Wong yang haji lagi sibuk dengan ibadah hajinya, kita yang di sini lagi sibuk dengan amal-amal soleh. Bagi wong yang nak kurban, amalan kurban di hari raya Idul Adha mulai dari tanggal 1 Zulhijjah itu dimakruhkan potong rambut, potong kuku. Ada hadisnya, man la yudahi, kata Nabi, siapa yang nak berkurban, maka jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya sampai selesai berkurban. Kenapa? Fa inna yuhsabu bi dhuhuriha wa sya'riha wa wabariha, kata Nabi. Dihitung kagak rambutnya, kukunya, dihitung kagak jadi saksi di yaumil kiamat. Jadi kalau nak motong kuku kagak sebelum nak tanggal 1 tuh potonglah dulu kuku, nak potong rambut. Kalau dia nak berkorban, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, kalau juga ditinggalkan cuman makruh saja. Tak ada bagi yang nak berkorban. Masuk lebaran kurban, ada satu sunnah yang banyak umat Islam tidak ketahui. Takbiran. Takbiran ini yang kita ketahui selama ini, kalau habis maghrib sampai sebelum salat Id, itu namanya takbir mutlak. Takbir mutlak artinya secara itlak, kalau misalkan puasa pas diumumkan besok 1 Syawal, mulai habis maghribnya kita sudah akan takbiran sampai mau salat Idul Fitri. Habis salat selesai udah. Kalau Idul Adha ini di samping takbir mutlak tadi, malamlah lebaran mulai habis maghrib sampai kena salat Idul Adha. Tapi ada lagi namanya takbir muqayyad, khusus di lebaran Idul Adha. Takbir muqayyad ini takbir yang terikat dengan salat 5 waktu. Dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah. Ini sunnah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Tanggal 9 habis salat subuh takbiran. 3 kali Allah Akbar. Cak biasanya kita takbiran 3 kali, tutup dengan bacaan yang terakhirnya. Sudah. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Begitu juga di hari raya Idul Fitrinya. Habis subuh, habis salat Idnya. Kemudian ini untuk Idul Adha. Habis zuhur, habis asar, maghrib, habis isya. Kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 sampai tanggal 13. Akhirnya ialah habis salat asar. Habis salat asar tanggal 13 Zulhijjah, sampai situ takbirannya. Ini namanya takbir muqayyad. Jangan bingung lagi kalau ada sudah mulai di masjid ini misalkan. Itu sunnah dari sunnah Nabi Muhammad. Kenapa setiap habis salat takbiran nih Ustaz? Khusus Idul Adha dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Ini banyak wong tidak tahu itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Boleh kita hidupkan yang sudah hilang di tengah umat. Itu hidupkan lagi. Itu salah sikoknya. Kemudian apalagi sunnah Nabi daripada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini puasa di hari Arafah. Bagi yang haji di dalam mazhab kita Syafi'i disunnahkan jika tidak melelahkan dia ketika wukuf di Arafah. Malahan kalau bakal dia capek, lebih baik tidak usah puasa bagi yang pergi haji. Tapi bagi yang kita di kota kita ini disunnahkan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Qattadah radhiyallahu an. Seorang sahabat bertanya, apa dia pahalanya puasa di hari Arafah? Bertanya kepada Nabi. Nabi mengatakan, ghafarallahu sanatul madiyah wa atiyah, dan riwayat wal bagiyah atau wal atiyah. Allah mengampunkan dosanya yang setahun yang lalu dan yang akan datang. Ini maksudnya dosa-dosa kecil. Bertanya penjelasannya para ulama, cak mana setahun yang akan datang kan belum terjadi. Maksudnya diampunkan cak mana?
Artinya Allah akan berikan kita penjagaan untuk jatuh kepada dosa-dosa tadi. Itu harapannya daripada puasa di hari Arafah. 1 hari tapi fadilahnya luar biasa. Kata Nabi biasanya Rasulullah dari tanggal 8 sudah Yaumut Tarwiyah itu sudah puasa. Sama Tasya pas hari lebaran Idul Adha itu ada istilahnya imsak. Kalau bahasa Melayunya puasa burung. Itu sunnah. Sunnah dilakukan dari mulai habis subuh tak makan lagi, bukan niat puasa, imsak beng, ikut Rasulullah SAW. Karena hari lebaran tak boleh puasa. Elah juga wong Wahabin, bid'ah pula kamu nih. Dah. Ini dah. Jadi dari mulai habis subuh itu kita tidak makan sampai sholat Id. Habis sholat Id kita makan. Afdolnya makan dengan daging kurban yang kita kurbankan. Tapi nunggunya lama Ustaz, paginya suwi. Ya sudah makan dah apa dia yang nak dimakan. Habis sholat Idul Adha itu makanlah. Itu namanya imsak imsak tidak makan mencontoh Rasul. Kami kalau di Tarim dulu kalau habis sebelum subuh itu dijuilah kurma, makanlah kurma, minum air putih, azan subuh, sudah tidak makan lagi sampai sholat Id. Habis sholat Id baru makan. Idul Adha ini khusus Idul Adha. Kalau Idul Fitri tidak. Itu namanya kalau kita di Indonesia ini dikatakan puasa burung. Burung itu dengan puasa pagi itulah. Itu tidak ada niatnya puasa. Cuma niatnya mengikuti Rasulullah SAW. Kalau Nabi bukanya dengan itu. Nah sekarang masalah ibadah kurban. Sedikit kita menyentuh walaupun tidak pembahasan tinggi kita, tapi ini sangatlah penting. Ibadah kurban di hari raya Idul Adha itu apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak dihukum kewajib kecuali nazar. Kalau dinazar kalau anak qabul hajat anak nak berkurban, qabul hajatnya. Maka dengan nazar tadi hukumnya wajib dia berkurban. Apalagi dia miara kambing. Lagi kambing ini ku nazar kalau aku laku kalau kambing ku nazar kambing ini ku korban kena. Kambing dia tunjuk itulah kalau dia yu'ayyin. Ini yang anak kurban kalau dia nunjuk kambing itulah. Dia kurban misalnya. Kalau dia cuma niat kalau anak qabul hajat anak bakal kurban nazar. Nazar tulillah. Nazar itu nyebutkan saya bernazar kepada Allah. Ada niatnya. Saya bernazar kepada Allah kalau Allah qabulkan hajat saya mau berkurban. Qabul hajatnya tadi. Maka kurbannya tadi yang hukumnya sunnah jadi wajib untuk dia. Beb, anak ni nazar pas lebaran haji habis pulusnya. Berarti lebaran haji tahun depan kalau ada fulus. Kalau hasil masih nyangkut itu kalau nazarnya belum dia amalkan. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Dari mana perintahnya? Dari firman Allah. Di dalam surat Al-Kautsar, wa shalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah. Dalam satu riwayat hadis, Rasulullah sendiri berkurban. Waqalan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahasanya kana Nabi duha bi kabshain amlihin akranan zabahuma bi yadihi. Nabi Muhammad telah berkurban dengan 2 kambing amlihin itu hitam putih kulitnya, kemudian akranen yang sudah bertanduk, dan Nabi menyembelih sendiri dengan tangannya. Nah ini Nabi contohkan tiap mana Rasulullah berkurban. Kurban ini hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang Allah luaskan rezekinya. Tiap tahun. Kalau memang ada duitnya tiap tahun. Itu hukumnya sunnah. Nah sekarang apa dia caranya jak mana kurban ini? Kurban kata Nabi dalam satu riwayat hadis yang lain, bahasanya Allah mengatakan tidaklah jatuh darah daripada kurban itu kecuali lahul makana, ada pahalanya di sisi Allah. Maka Nabi mengatakan fatayyibu biha nafsan, maka perbagusilah dirimu, niatmu di dalam berkurban. Bukan untuk nak sombong-sombongan, bukan untuk nak heboh-hebohan. Oh ya aku kurban juga sapi gitu. Nah ini ada umumnya sapi. Cuman 3 binatang yang bisa kita kurbankan. Onto. Ada yang nak berkurban onto. Onto ini paling tidak umurnya 5 tahun.
Kurang dari 5 tahun tidak boleh dikorbankan, boleh digoreng tak boleh dimakan Kalau korbannya harus 5 tahun kalau untuk umur. Kemudian sapi, dengan semua jenisnya, sapi, itu paling tidak 2 tahun sapi itu umurnya. Dalam mazhab kita Syafi'i disebutkan 2 tahun paling tidak. Beb, ini belum 2 tahun badannya lah besar. Tapi dikatakan 2 tahun itu umur pasnya sapi itu bisa dikorbankan. Yang ketiga, kambing. Kambing itu dengan semua jenisnya, cuman kalau domba, kambing domba setahun sudah boleh dikorbankan karena sudah keluar tanduknya. Tapi kalau kambing kacang itu nunggu 2 tahun dulu. Karena kecil. Sampai tumbuh tanduknya baru boleh dikorbankan. Tapi kalau untuk kita nak nyembelih untuk makan tidak ada masalah. Nanti korban ini. Untuk korban di hari raya Idul Adha. Pertanyaan wong, ngapa mesti kambing laki bukan perempuan? Dalam mazhab kita Syafi'i dimakruhkan kambing perempuan. Kambingnya laki-laki. Soalnya lagi disunnahkan dengan warna yang bagus putih. Kalau tak kate katanya hitam putih, tak kate lagi coklat, tak kate lagi baru merah kalau memang ada. Kalau memang ada yang putih afdal, kalau tak kate sudah warna yang ada. Kemudian afdaliyah itu yang maka Nabi mengatakan fatayyibu biha nafsan, tadi perbagusilah diri kalian ketika berkurban. Artinya kalau nak beli itu memang niat nak berkurban beli. Ini dah nak beli yang murah ni, yang kecil ni. Yang murah ni, yang kecil kira yang mana yang murah? Sudah itu nawar lebih gila lagi, sudah kecil nawar lagi. Cak mana yang nak beramal ni kalau bisa fatayyibu biha nafsan. Berapa ini yang besar? Sekian, ada rizik, beli. Nawar itu boleh, cuman jangan sampai ente terkesan nak beramal itu kena perhitungan nama Allah. Faham tak perhitungan Allah? Pecah nak setengah hati nak beramal ni ya. Jadi benar-benar niat tayyibu biha nafsan kata Nabi tadi. Dan melihat yang hewan yang mau kita kurbani itu hukumnya sunnah. Dalam riwayat Nabi pernah nyuruh Sayyidatuna Fatimah nyingok. Dia nak berkorban ceritanya. Nabi sudah belikan kambing, dia ngomong intip biar kaget jadi saksi. Dia nyingoklah di belakang Nabi, ngitu ke tangannya cak ini nyingoklah di belakang ketiaknya Nabi ngintip hewan yang dikurbankan tadi. Soal niatnya apa dia niat kurban? Nawaitu udhiyah lillahi ta'ala. Saya niat berkurban karena Allah Ta'ala. Nah soal niat ini boleh sebelum nak disembelih kita pegang sudah kambing itu. Saya niat berkurban karena Allah Ta'ala. Juga hati kita. Sudah potong kelas si jagal tadi. Atau kita nak wakil kepada si jagal. Afdolnya memang dalam pendapat Ibnu Hajar ketika nak nyembelih itulah diniat Beb yang nyembelihnya tukang jagal. Kalau nyembelih kita dewe afdol. Sunnah nyembelih dewe. Kalau tak baca, maka tukang jagal tadi. Nah, sebut ke namanya. Atau tukang jagal tadi nyebut ke namanya. Ini kambing diniatkan untuk fulan. Kalau kambing sikok wong kan. Kalau sapi itu aja wong sebutkan untuk fulan. Karena Allah Ta'ala. Bismillah, Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis. Fa'idha zabahtum fa'ahsinu zibha. Kalau kamu nak sembelih, maka benar-benarlah sembelihnya. Kata Nabi wa yuhad safratahu wa yurih zabihatahu. Landap ke pisau kamu dan lukai hewan kurban kamu. Artinya sebelum nak sembelih landap kala dulu pisau tu. Kemudian wa yurih zabihatahu, yaitu memotong 2 urat. Urat pernapasannya sama urat makanannya. Jangan diangkat pisau itu. Ketika sudah mulai itu bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar sampai lepas 2 urat tadi baru dilepaskan. Di dalam mazhab kita Syafi'i haram kalau sampai putus. Itu dalam mazhab Abu Hanifah boleh, yang terjadi di India itu dari pucuk di melanya lepas malah. Dalam mazhab kita Syafi'i haram. Jadi cuma diputuskan 2, kaget setelah mati baru diputus ke galau. Kambing tadi. Atau sapi tadi. Banyak beberapa sunnah. Ngadep kiblat itu sunnah. Yang wajib itu nih. Nabi soal membagikannya.
Baginya kepada siapa? Kepada fakir miskin terutama. Kalau dak katik masih banyak, ya dak apa jigon tetangga. Utamakan orang muslim dulu. Lebih gitu ada orang di kampung kami itu bukan non muslim, boleh tak nerimo? Boleh be kalau umat Islamnya udah dapat galau yang di kampung tadi. Misalkan ada tetangga non muslim yang Islamnya lah dapat galau sekampung ini masih lebih, ya udah tak apa-apa. Niat kita dakwah belum tahu dengan itu dia tertarik untuk masuk Islam. Nah, kemudian masalah niat tadi, Nabi kan berkorban 2 kambing. Yang cerita si Ali Jabir, satu Nabi niatkan untuk semua umatnya, itu tuh untuk Rasulullah khususnya sikok Nabi niatkan untuk diri beliau, sikok untuk umatnya yang tidak ada berkorban. Itu tuh khususnya Nabi Muhammad. Laju ke sikok kambing wong 10 ni kan. Tidak sah dalam mazhab kita sikok kambing, sikok wong. Sapi yo 7 wong. Nah jadi ngadep kiblat tuh sunnah, dan sunnah dikatakan ketika ngebet kaki itu sikok kaki itu dilepas ke. Sunnah itu biar dia ketika dia setelah disembelih itu keluar darahnya tuh bagus. Ini sunnahnya. Kemudian disunahkan nyingok hewan tadi ketika disembelih. Dan paling afdalnya kita yang nyembelih dewek. Paham tuh? Beb, ada wong jagalan. Kata Nabi, wong jagalan itu cerita sama anak. Kalau yang seton itu beb tak baca, anak ngadep ke kiblat. Kalau lagi kubur ke sago nak kuburnya. Yang ngadep kiblat itu sunnah beb, lah baca sudah. Nah sekarang ini yang banyak kata Nabi, wala tabi'ul lahmul udhiyah. Tidak boleh menjual daging kurban. Nah ini harus dipahami dulu. Daging yang mana yang tidak boleh? Ana ni berkorban. Galak-galak tinjuk lah oleh wong 1/3 beb. Kalau besar dagingnya. Kalau sedikit paling sebungkus tinjuk wong. Ana berkorban ini dapat sebungkus. Ana yang berkorban dapat sebungkus tadi. Ana jual ke? Buat apa ente berkorban? Lebih baik ente jualan nian. Berdosa itu hukumnya haram. Nabi larang hukumnya Ana yang berkorban sapi. Dapatlah anak 1/3 bawa balik. Anak jual 1/3 tadi. Itu haram hukum. Paham tuh? Tak boleh tuh. Menjual daging kurbanan dia dewe. Ini dulu. Paham tak ini? Ini dulu biar tak salah paham. Oke. Kemudian anak yang berkorban nyuruh wong nyembelih ke. Wong nyembelih ke si penjagal. Nyembelih ke. Anak ngomong kepala, kaki, kulit aku unjuk ke kau. Dan uang ini harusnya diupah. Udah itulah upah kau tak boleh. Karena anak yang berkorban. Seperti menjual daging dia tadi. Daging yang dia kurbankan. Kalau lah cak mana beb? Ya uang yang jagal tadi enjoy. Fulus sebagai inti jasa dia. Terus beb kepala kaki tadi kalau dia nak minta itu lain. Itu pemberian sebagai daging kurban kepada dia. Kepala kaki anak jual sebagai daging kurban. Kalau memang nak dijual ke, kalau dia ngomong anak nak jual ke, jangan ente yang jual ke. Ente yang berkorban tak boleh jual ke nya. Cak mana? Kepala kaki kulit jual ke kepada panitia misalkan. Atau sikok uang jual ke. Itu helanya. Biar tidak ternilai dia yang jual, yang berkorban. Beb, ini kami sudah diserah ke galau. Ya harus ada penyerahan. Ini kepala kulit kaki, anak jual kepada si fulan lagi nak dijual fadhal. Kalau sudah di tanggal penerima, lain lagi, bukan anak yang berkorban. Anak memberikan daging kurban. Misalkan ada satu wong dapat 10 bungkus. Yang ngincer ini, budak ini hampir 10 bungkus. Keliling. Dia ngomong, Ustaz, anak ni nak makan ni, nak pakai bumbu. Ya tak? Tak kata fulus. Jadi nak anak jual. 7 bungkus nak anak jual. Boleh tak? Boleh. Dia bukan yang berkorban sebabnya. Dia nerima daging kurban. Tak apa-apa. Itu dia bukan yang berkorban. Kalau dia yang berkorban haram. Paham? Jelas tak? Ini dia yang nerimo. Tapi dengan syarat kata ulama harus disisa ke yang dia makan. Kalau misalkan dia dapat 10 ya sisa kelacak 2 bungkus atau sebungkus paling tidak lah. Ada yang dia makan karena tujuannya kurban biar makan daging di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik itu. Kalau bisa dihabiskan 3 hari itu afdal. Beb tak habis, ya sudah simpan di kulkas, nah sampai besok-besok dimakan tak apa-apa. Yang penting dirimonya di hari itulah. Paham tuh?
Nah ini ada sikok lagi pertanyaan, sering terjadi. Diinjuk misalkan oleh PT atau oleh orang non muslim, sapi di kampung kita, di masjid kita. Terima beda. Kalau misalkan cak PT, misalkan puski kalau injuk kan, injuk ke kampung ini, misalkan ke masjid ini sikok sapi misalkan. Yang mana? Dan niatkan PT puski, berapa karyawan puski itu udah sah. Berapa kok kayak ratusan bisa ribuan. Inti nak niatkan nawa niat kurban untuk PT Pusri, tidak sah itu sapi. Sapi itu untuk 7 orang, kecuali kalau dia rekomen namo, ada namonya tidak Pak? Tidak, lepas be. Nah kalau lepas be, insya Allah pahala dia tetap dapat. Niat ke be siapa orang kampung yang belum kurban masuk ke niat 7. Saya niatkan untuk fulan. Lillahi taala. Insya Allah pahalanya tetap hasil. Nah kalau wong non muslim begitu juga, ada nih wong kampung kami injuk sapi, ada ini kejadian, boleh tidak terima dengan syarat tidak kata ikatan tentang dakwah mereka. Ya kalau mereka injuk sapi ada maksud untuk mengkristenisasikan kampung itu jangan terima. Kalau dia cuma nginjuk be hadiah, kendaklah kamu nak niatkan, tidak kata ikatan apa-apa, aku nak beramal be. Sudah niatkan kepada untuk orang muslim. 7 orang kalau sapi itu. Paham tuh? Nah ini kalau nak diniatkan nama PT, tidak baca, Pak. PT itu banyak kehewan, tidak sah dia. Tidak sah kurbannya. Jadi ternilai dia sedekah biasa. Saya tetap dapat pahala, harus niat kurban. Nawaitul udhiyah. Alaman atas siapa? Sebutkan nama-namanya. Ini banyak yang terjadi tiap tahun pertanyaan ini tiap tahun. Semoga Allah berikan kita pemahaman. Jadi ingat, kalau nak nyembelih itu jangan diangkat lagi pisau. Kalau diangkat jadi bangke hewan itu tidak boleh dimakan, tidak boleh lagi. Tadi buang cek. Jadi bismillah Allahu Akbar terus sampai lepas dulu. Tidak usah diangkat terus. Makanya nak dilandap kenian pisau tadi sebelum nak berkorban. Paham tuh? Dan di mazhab kita tidak boleh langsung sampai diputus. Biar putus, jangan sampai putusnya kepalanya, itu haram. Ada sebagian mengatakan haram, ada sebagian makruh. Karena nyiksa hewan tadi, biarlah meninggal baru diputuskan. Paham tuh? Nah, ini tentang kemuliaan di hari raya kurban. Anak buka ini karena banyaknya soalan. Sampai Sayyidina Umar ngato ke wong nak masuk ke pasarnya umat Islam la yadkhul sukana idza ma la ya'rif dinana. Tidak boleh masuk ke pasar kami kalau tidak tahu hukum agama kami. Ini kita nak melakukan ke ibadah harus tahu kita hukumnya. Tidak tahu bertanya. Begitu baru dapat kesempurnaan dalam ibadah kita tadi. Itulah pentingnya ilmu agama. Berapa banyak uang beramal sia-sia. Makanya sebutkan oleh Safatul Zubat, fa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa yang beramal tanpa ilmunya, amalannya takutnya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak uang beramal tapi tidak tahu cara, akhirnya tertolak pahalanya di sisi Allah, sia-sia. Inilah masalah kurban tadi. Banyak tak ada ngerti itu. Beb, anak 1/3 itu nak anak njuk ke kalau itu afdal. Anak dan anak imonya lagi daging itu nak anak njuk ke kalau itu afdal. Kalau di nazar ke tidak boleh nih ngambil 1/3. Yang nazar tadi. Anak nazar tadi kan nak berkorban, itu korbannya wajib jadi semuanya harus diinjuk ke. Dan kalau korban ini sunnahnya diinjuk ke mentah. Kalau akikah sunnahnya diinjuk ke sudah dimasak. Itu sunnahnya. Bedanya. Kalau akikah ini tidak terikat waktu kapan be. Kalau kurban ini cuma 4 hari. Selebihnya bukan kurban lagi gitu. Paham tuh? Ya, sampai sini ada pertanyaan. Semoga Allah berikan kita pemahaman. Kalau tidak anak baca sedikit tentang kitab Syama'il Rasul ini. Kita baca sedikit tentang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan enggak? Di akhir. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Beautiful. Misalnya kita mau bahas itu, banyak alumni kan, Ya. banyak alumni kan di masjid kan. Nah misalnya kita nanti kita bagi ke dewe, boleh tak begitu? Kita bawa, kita bagi ke dewe, boleh tak hukumnya? Boleh. Ente korban, ente nak bagi ke dewe, boleh. Tidak apa-apa. Yang penting kita di situ. Ya, tidak apa-apa kita nak bagi ke dewe. Kita tuh kan di masjid atau di musola tuh kan biar sama-sama masyarakat yang lain. Jadi nyambung silaturahminya itu kayak tujuannya. Kalau kita nak kerja ke dewe, motong dewe, ini dewe, tidak apa-apa, boleh kan? Iya. Ada benar? Iya, itu. Belakang ibu. Tunjukkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya ya Bu, kalau anak yang belum balik itu boleh ikut korban nggak? Ya. Ya. Kalau anak yang belum balik boleh, kalau nak diniatkan untuk dia. Ya. Orang yang berkorban, anak yang belum balik, boleh, ya. Kadang-kadang kalau kita belum akikah, lemaklah akikah dulu daripada kurban yang anak kita. Kita kadang-kadang lupa kan untuk akikah budak kan. Akikah budak itu kalau lanang 2 kambing, kalau tino 1. Jadi kalau misalkan dia anak-anak sapi siko, anak-anak kebetulan lanangnya 3, tinonya siko, paslah sapi siko itu. Boleh, jus. Jadi kalau untuk kurban saja boleh saja. Boleh saja. Anak yang belum balik itu dia belum taklif, jadi disunnahkan sama hukumnya sunnah juga kalau memang nak dikorban. Nah, ini sering ada pertanyaan, anak mumpung ingat. Bagaimana berkurban dengan orang yang sudah meninggal? Hukumnya tidak sah. Maksudnya ibu kita lah meninggal, nak diniatkan nama dia tidak sah. Jadi cak mana tetap yang hidup berkorbannya. Anak yang hidup berkorban. Di dalam hati anak niatkan pahalanya untuk wong tua anak, itu boleh. Tapi disebutkan namanya yang hidup. Harus yang masih hidup korban itu. Wong yang berkorban itu harus masih hidup. Jadi misalkan ini kambing, anak niatkan nak berkorban. Dalam hati anak, ya saya niat mengeluarkan kurban untuk diri saya, Agil bin Abdul Qadir Berakbah. Ya Allah, ini pahalanya untuk wong tua anak, itu tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya harus yang hidup. Wong mati, cak mana nak berniat? Meninggal. Paham tuh? Makanya tidak dosa dikatakan. Sama kalau kambingnya itu lagi hamil. Sebagian ulama mengatakan makruh. Jangan dipilih. Atau dia punya cacat. Pencanglah kambingnya, jangan beli yang segeran dikit. Jelas Ada soalan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita korban, kita berarti pesen sama panitia korban, orang mintakan terus dari dasar korban yang tadi kita dengan tujuan mungkin cewek atau untuk keluarga kita dekat kita, dengan menunjuk di sana kan lain tempat nanti. Kira-kira boleh tak? Ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kalau yang untuk konsumsi dewek itu cuma 1/3 Ya, kalau yang untuk konsumsi 1/3 Kalau yang untuk yang inti nak minta bungkus ke tadi tidak ada masalah, tinggal kebijakan panitia Anak-anak nginjuk ke beberapa uang boleh itu tidak ada masalah. Ente minta bukan bagian ente, maksudnya bagian daging kurban maksudnya. Jelas Tapi kalau untuk konsumsi 1/3 itulah. 1/3. Berapa kilo kambing gitu tadi, berapa kilo sapi tadi itu dibagi kan nanti kan. 1/3 itu kalau itu bagi orang 7. Jelas Ya ada soalan yang lain? Berkaitan kurban atau yang lain enggak apa-apa. Soal. Apa?
Katanya nak banyak bertanya ya malam nih. Nah itu baca kitab lagi nih. Itu soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya, menarik sekali tentang pembahasan tentang pelaksanaan hewan kurban. Nah di sini kami pengen nanya dari segi kepanitiaannya, Bib. Banyak kita temuin bahwa kebetulan kami pernah diajak jadi panitia juga. Nah ada yang kepalanya itu diambil, jadi sikok kepalanya diambil oleh si ketua panitia. Nah itu zaman dalam sebagai panitianya. Terus kalau untuk dari segi kaki, kami juga itu kan kebanyakan jarang dibagi dipotong-potong ke Jamaah. untuk berjamaah untuk keluarga, tapi dibagikan ke panitia di antara panitia itulah. Nah itu diperbolehkan atau tidak, termasuk juga dengan kulitnya, karena ada yang ngomong bahwa kulit itu harus dibagi habis, dan ada juga yang kalau misalnya kita sisihkan kambing itu kulit sapi itu untuk tidak kita bagikan tapi kita simpan atau untuk pembuatan beduk. Nah itu diperbolehkan atau tidak? Nah sikok lagi, Bib, panitia itu boleh tidak sekiranya untuk makan siang panitia dalam pelaksanaan hewan kurban itu mengambil daging kurban itu sendiri untuk dimakan. Jadi untuk makan siang, menu makan siang panitia biar agak mewah. Jadi di panitianya langsung ngambil dari daging itu lele. Nah, demikian deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi panitia di masjid atau di kampung kita untuk kurban itu kita punya amanat untuk membagikan sahaja daging yang dikorbankan oleh warga kita. Atau kita dewek yang berkorban atau orang-orang terjiran tetangga kita. Maka kebijakannya harus sama-sama diputuskan, dan itu ada khelanya. Khelanya itu diinjak ke dulu. Misalkan nak kepalanya, ya sudah injak ke dulu sama ente. Ini daging kurban dari sebulan. Siapa nih kepala kambing yang mana? Tapi yang mana tadi? Oh sapi ini. Kepala ini kami injakkan sebagai daging kurban kepada ente. Kalau nak diinjak juga sama si penjagal itu sebagai daging kurban, bukan sebagai gaji. Maka itu sah. Nah itunya nak dibagi ke boleh, nak kami embek sebagai daging kurban. Artinya injak ke dulu biar khela. Jadi misalkan nak dimakan siang, berapa? Sebungkus, 2 bungkus. Nah, 2 bungkus ini donjok ke sama panitia untuk dimasak sebagai daging kurban. Bukan langsung main ngembek main ngembek itu tidak boleh. Main ngembek itu ini punya siapa nih daging ini amanat nak dibagikan kepada orang-orang. Jadi cak mano kebijakan sama-sama panitia. Ini kita nak masak. Nah, bungkuslah dulu. Ini kami injak sebagai daging kurban. Artinya ente dapat bagian panitia 2 bungkus misalkan. Tak masalah. Nah, diembeknya ini bagian yang besarnya daging. Yang penting kebijakan sama-sama itu. Dan sebagai daging kurban, bukan dia ngembek aja itu. Ini diinjak sebagai daging kurban. Dah. Kayak dia nak makan, nak goreng, ngobrol setelah itu. Paham tuh? Jadi disisihkan ini daging sebagai daging kurban diinjukkan kepada si fulan. Siapa dari panitia, kepala panitia atau bagian nih kita nak masak. Dilainkan, diniatkan injukkan sebagai daging kurban, bukan sebagai dia ngembek aja itu. Jadi kalau dia ngembek berarti dia tidak amanat dengan yang dititip ke sama dia tadi. Paham tak maksud anda perbedaannya? Kalau dia main mbek berarti dia ada amanat, dia diminta untuk membagikan sahaja. Jadi kamu mbek bagian, artinya nak ngembek bagian nih
Ya, yang mana kita nak ambil? Nah, ini kami unjuk ke sebagai bagian daging kurban wong. Nah, nanti masak. Harus ada kalimat itu sehingga ente tidak ternilai ghasab, mengambil tanpa tujuannya. Yang tujuannya dibagi ke be gitu kan. Jadi jangan ini misalkan nak diembek daging spesifikan. Nah, ini kita sebagai panitia ngenjuk kepada panitia yang ini sebagai daging kurban, pembagian kita dapat. Nah, masalah udah itu. Harus ada khelanya tadi. Sehingga tidak ada terkesan gitu semena-mena lah istilahnya dengan memutus gitu. Jelas masalah nak dipotong kakinya itu tidak ada masalah teknis itu tidak ada masalah tentang itu. Paham tuh? Jelas. Nah, yang tadi masalah dia nak sisok ke kulitnya untuk kaki nak dibuat beduk, tak apa. Sebagai daging kurban. Jadi semua hewan yang kita kurbankan semuanya ternilai daging. Nak kulit, nak kepala, nak kaki ternilai daging kurban. Artinya diinjokkan seperti mengasihkan daging kurban itu. Injok kepala, injok kaki ini kami berikan sebagai daging kurban. Setelah itu dia nak jual, setelah itu terserah nak dia makan. Paham tuh? Jelas ya. Ya, ada pertanyaan yang lain? Kurban weh, kata soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya ini nanti yang misalnya kayak di masjid ini kan ini ya Pak, misalnya orang jemaah ini kan 7 ekor juga. Jadi 7 ekor yang uangnya. Misalnya mau beli uangnya dulu kan ada dapat 5 cuma misalnya. Sapi tadi? Tidak, yang uang tadi CK itu namanya. Maka kurban itu kan tuh lagi ada uang 7 ekor. Satu sapi. Tapi dapatnya 5 misalnya. Nah 5 ekor itu jadi yang pahalanya 5 ekor itu kalau misalnya kurang 2. Ya kita cek lagi misalnya kurangi yang 2 ekor tadi dari 5 tadi lah ya. Ya 5 tadi lah dapat pahalanya. Oh ya gitu lah. Iya, ada masalah. Dapat lagi. 7 itu maksimalnya. Ya dah. Kalau kurangi misalnya anak dewean siko, anak siko sapi be, namu anak dewean boleh. Boleh. Afdal. Cuman sayang kalau kita punya anak bini kita masuk ke 7 tadi. Karena satu sapi itu untuk 7 wong. Bini anak masuk ke niat itu. Lebih afdal, lebih baik disebutkan karena satu sapi untuk 7 orang. Kalau memang ente tadi nambahi CK tadi nambahi untuk 2 wong tadi dengan ininya niat ke be? 2 ekor tadi siapa yang nak diniat ke? Tambah lagi 2 wong tadi. Siapa anak kita, istri kita nak dimasuk ke? Anak kita cekan nambah ke tadi, penutup ke? Boleh untuk melengkapi 7 tadi. Tapi jangan lebih dari 7. Iya. Kalau kurang dari 7 tak apa-apa sah. Dapat pahalanya dia lebih. Kata Nabi azimud dhahayakum wa 'alas sirati matayakum. Perbesarlah hewan kurban kalian nanti di Siratul Mustaqim bakal mengendarai itu. Cak mana yang di Siratul Mustaqim itu? Dikatakan dalam satu riwayat, Siratul Mustaqim itu jembatan yang terbentang di atas lembah Jahannam. Jadi dia tuh jembatan yang di pucuk neraka Jahannam. Neraka Jahannam tuh paling pucuknya dari nerakanya Allah. Ya lembah. Kalau kita melewati sirat itu kita sudah dapat di tepi daripada pintu surganya Allah. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan semua dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman akan melewatinya. Dari manusia dan jin. Tak kata terlewat. Dan itu banyak kondisinya. Ada yang sekedip mata dia lewat. Ada yang secepat kilat. Itu Nabi. Ada yang seperti mengendarai kendaraan. Cak make kudo cak itu. Ada yang berlari. Ada yang berjalan. Yang paling jelek kondisinya merangkak. Setengah nak nyampak itu lah. Dan kadang-kadang tercampak. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, di mana kami akan menemuimu ya Rasulullah? Ketika mahsyar. Ketika mana di mahsyar. Tidak ketemu di mizan. Ketika timbangan amal. Tidak ketemu juga fi sirat. Ana nunggu. Bagi kata Rasulullah di depan sirat itu. Yang nyingok yang nyemplung itu dicari oleh Rasulullah. Yang nyemplung. Selagi masuk ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluarkan dia. Kata Nabi. Sampai semua umatnya udah keluar baru orang Nabi masuk ke surganya Allah. Cuma Nabi Muhammad. Dan dikatakan itu tentang syafaat itu ada juga yang diberikan kepada para anbiya yang lain. Masih masuk surga tuh
Masuk surga tuh kita misalkan derajat paling bawah. Kalau kita punya kedekatan dengan Nabi, Nabi saya nak angkat kita ke pojok. Dijaga surga be Nabi masih bisa tunjuk syafaat. Untuk naik derajat surga kita yang bawah ni ke pojok. Kalau yang pojok boleh turun ke bawah, kalau yang bawah tak boleh naik ke pojok. Itu bedanya surga. Jadi kalau nak naik ke pojok, kecuali kalau Nabi ngomong payah, nanti ikut anak. Aku ikut naik ke pojok. Itu bagi di surga cek itu kondisinya. Jadi yang bawah nyingok ke pojok. Yang pojok bisa ke turun ke bawah. Ya, itu kedudukan orang dengan amalnya, dengan keikhlasannya dalam amal itu dia dapat kedudukan dengan kedekatannya dengan Allah dan Rasul, insyaallah. Jelas ya? Ada soalan yang lain? Jadi kalau yang nak buka uban dari mulai tanggal 1 Zulhijjah dimakruh kebe, motong rambut, motong kuku sampai selesai kauban baru potong rambut, potong kuku. Itu hukumnya makruh be. Artinya kalau dia lakukan tidak apa-apa, makruh. Makruh be. Dari tanggal 1 Jadi sebelum tanggal 1 Zulhijjah itu dan nak motong rambut, potong kuku, potong lagi. Yang nak berkauban itu, yang nak berkauban. Kalau yang tidak ada nak berkauban tidak makruh. Kenapa beb? Karena terhitung pahala rambutnya sama kukunya tadi. Kalau dia berkauban. Jelas Kebanyakan pertanyaan tiap tahun itu. Ada soalan yang lain? Selain masalah kurban? Ibu-ibu? Tanya. Wadah. Soal. Fadhal yang kameramen. Soal umum. Tak berkaitan kurban mungkin ada yang nak bertanya hal lain. Saya ada waktu gitu. Ayo semangat terus majelis ta'lim. Iya. Boleh tak seandainya kita dalam jamaah dalam di sholat, seumpama kita lagi sholat, tapi anak-anak di belakang kita itu ributnya yang mungkin di luar batas, yang sampai main atau sampai berbalah atau sampai mengeluarkan suara lebih besar dari imam. Nah, kita sebagai jamaah yang di belakang itu boleh atau tidak membatalkan sholat dulu untuk menegur anak-anak yang sedang bermain di lebih dari batas normal tersebut. Makasih dulu. Kalau sholat wajib tidak boleh membatalkan. Kalau sholat wajib tidak boleh membatalkan. Terus sholat kita. Fokus dengan sholat kita. Seribut apa kendaklah kita fokus dengan sholat kita. Kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh. Kalau memang sholat sunnah tidak ada masalah. Seperti wong tua kita manggil kita. Kalau sholat sunnah batalkan sholatnya. Tapi kalau salat wajib tidak boleh batal ke wong tua kita manggil. Cuman kita nunjuk isyaratnya dengan ngangkat suara yang agak tinggi. Allahu Akbar, kita nunjuk tahu kalau kita lagi salat. Wong tua yang ngerti udah anak aku lagi sembahyang. Itu kalau salat wajib tidak boleh batal ke gara-gara budak ribut. Anak kita diajak ke masjid itu setelah sunat, biar dia tidak bawa najis maksud tujuannya. Dan pesan nih, kalau memang nak ajak anak kita salat Jumat atau nak ini jangan ribut. Anak pernah lagi jadi khotib di satu masjid, jadi khotib, berisik budak-budak itu di belakang. Anak ngomong tadi sudah amsid tadi kan dari sebelum sudah kasih udah namanya budak kecil. Memang lagi umumnya dia nak main kayak itu. Jadi kalau memang mengganggu dalam sholat lebih baik tidak usah kita ajak. Tidak usah kita ajak. Beb sekali-sekali boleh. Cuman kalau tiap hari budak ini bakal berisik lebih baik gitu. Tidak usah ajak. Tapi kata sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa bawa karena biar dia terbiasa ke masjid, biasa ke tempat-tempat yang baik. Nah, tapi kita peseni, jangan berisik. Budak ni namanya budak, kalau belum mumayyiz, dia tak ngerti. Kita ajak ngomong lah, makin ngebang lah, kita tak paham dia. Lebih baik dia di rumah. Kalau memang bakal mengganggu orang sholat, jangan ke itu. Kalau kita menjadi penyebabnya. Kata Nabi kalau kita juga baca Quran sampai mengganggu wong yang sholat dengan suara kita, dia membuat dia tidak khusyuk, itu pun tidak boleh. Apalagi suara anak-anak kita. Makanya
dimakruhkan main hadroh di dalam masjid itu karena takut mengganggu orang sholat. Ada yang mengharamkan malahan main hadroh dalam masjid itu. Dan itu di dalam mazhab kita Syafi'i. Kenapa? Karena itu tadi hadisnya yang mengganggu dengan ngaji Quran ganggu wong yang sholat, itu bisa diharamkan. Apalagi suara. Nah, tapi kebanyakan hadroh dimainkan ini, wong sudah selesai sholat. Ada kata lagi wong sembahyang, wong main hadroh. Maka sebagian membolehkan, karena pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Pernah pada saat itu orang Habasyah setelah Fathul Mekah datang sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Orang Habasyah ini masuk ke Masjid Nabawi, memuji Nabi dengan terbangan dia, dengan terbangan punya dia. Dari Afrika sana memuji Rasul, dan pada saat itu Nabi tidak menyalahkan perbuatan mereka, tidak mengingkari. Artinya Rasulullah boleh-boleh baik. Nah, dari hadis itulah berpendapat boleh orang main hadroh dalam masjid itu. Dan itu pendapat. Tapi di takliknya selagi tidak mengganggu orang yang sholat. Biasanya kita main hadroh tidak kita mengganggu orang sholat. Paham tuh? Itu makanya kalau kamu ketemu di beberapa wilayah kayak di Jambi sama di Kalimantan masih ada fatwa itu sebagian tempat. Ulama-ulama yang keluaran Mekah lah. Tapi kalau yang kita keluaran Yaman atau ini masih dia membuat pendapat yang tadi. Paham tuh? Intinya wong yang semayang, kalau memang anak kita bakal ribut, ya terus kita ajak ke masjid lah. Biar di rumah. Tapi kalau pas media nak ngaji sekali-sekali boleh lah. Paham tuh? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Allah. Waalaikumsalam. Apakah dibolehkan anak-anak di usia 25 tahun itu disampingkan ke depan? Anak-anak sering misalkan menemui di sholat, kadang-kadang anak di bawah bapaknya akan dikirim. Tidak akan harus dijelaskan, jangan dikirim. Karena kadang-kadang pada dari sini, bagaimana nanti apa kita sahabat nama itu kita batal gimana begitu? Iya. Kalau anak itu datang duluan, dia berhak untuk dapat sop di depan. Kalau dia datang duluan, dia berhak dapat sop di depan. Tidak ada masalah. Masalah sop itu siapa yang datang duluan dia berhak mendapatkan sop depan. Tapi kalau misalkan dia belum sunat, ditakutkan bawa najis tadi. Tapi kalau dia tidak begentol sama wong tuanya, sah sholat wong tuanya. Kalau dia cuma sekedar nak ngajak anak tadi untuk berlatih sholat. Artinya masalah sop itu siapa yang duluan datang dia berhak untuk dapatkan sop depan. Jadi tidak berhak kita menyuruh dia kamu ke belakang. Itu tidak. Siapa yang duluan datang, soal sah tidak sah sholatnya karena dia belum mumayyiz, belum wajib juga untuk dia. Kalau mumayyiz baru sah sholat dia. Kalau belum mumayyiz sebenarnya belum sah sholat dia kan. Cuma ikut beda itu sholatnya. Apalagi belum sunat masih bawa najis. Maka sholatnya itu mungkin orang tuanya pingin melatih dia. Tidak perlu kita untuk ke belakang, ikut aja di sop. Dan yang penting kita tidak digantunginya. Kalau kita bakal digantungi dia misalkan, itu yang kadang-kadang takutnya ternilai. Kata ulama kalau dia menggantungi kita, cepat kita tepis ke, maka masih sah sholat kita. Tapi kalau dia ngantungi kita lagi sujud, dia naik wujud, nah ini susah. Dalam mazhab Maliki mengatakan tidak masalah kalau pakai pempes itu mazhab Maliki. Pakai pempes itu kan tidak ada keluar, jadi tidak ada cairannya tersimpan dalam itu. Itu dalam mazhab Maliki dikatakan tidak ada membatalkan sholat. Kalau kita lagi sujud kemudian anak kita naik ke pucuk dalam posisi pakai pempes. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i batal. Kenapa? Karena membawa najis, mahmul alaih itu. Ini berbeda pendapat ulama. Nah, paham maksudnya? Kayak gitu ya. Jelas? Ada soalan yang lain? Salat sop. Nah, terus kalau kita merasa memang batal sholat kita, kita ingat misalkan di hari Jumat ini pernah ada satu kejadian, wong itu batal. Apa dia kentut, apa dia batal. Nak dia jalan, ini orang lagi sholat. Cak mana? Duduklah situ. Duduklah tempat dia itu, tidak usah dia tegak. Kalau memang dia lagi batal, kan hari Jumat kan rame sop itu kan.
Kalau dia ngelangkah-langkah kan wong jadi tak khusyuk kalau gasak dia. Kecuali kalau dia tak kebelet nak kencing, lain lagi cerita itu kesiannya apa. Itu lain lagi. Silakan kalau dia mungkin kebelet kencing budak itu. Iya, keluarlah dia, carilah istilahnya furja. Kalau misalkan posisi dia batal, dia tidak ada kebelet apa, duduklah di tempat itu sehingga tidak mengganggu yang lain jamaah. Duduklah sampai selesai salam baru dia keluar ambil wudu. Ngapa anak batal? Terus Jumatnya gimana? Ya udah lepas Jumatnya, sholat zuhur dia. Hah? Ya duduk be langsung. Kalau dia batal langsung duduk be. Dan dia jangan keluar karena mengganggu yang lain. Kecuali kebelet kencing tadi, apa boleh buat kan? Tapi kalau misalkan dia duduk itu sudah dia kaki tegak, habis selesai wong salam tegak ambil wudu, sholat zuhur. Hajat sholat Jumat lagi dia, sholat zuhur. Ya. Ada soalan yang lain? Nah, ya silakan. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib ini mau membayar puasa, tapi puasanya sudah berlalu. Misalnya dari pertama kali balik, jadi sekitar sudah beberapa tahun yang lalu. Misalnya waktu itu belum rutin puasa atau banyak halnya yang tidak Batal. Batal. Itu bagaimana membayarnya dan niatnya bagaimana? Itu yang pertama. Selanjutnya, berapa tahun yang lalu itu? dari pertama balik. Ya sekarang umur ente berapa? Hampir 27. Waktu balik? 13. Berarti sekitar berapa tahun? 14 tahun zaman. Ya udah terus. Ya bagaimana godoknya bagaimana ya? Terus pertanyaan kedua? Yang kedua, bagaimana Habib jika kita dalam jual beli itu mengambil untung lebih dari 100%, apakah diperbolehkan? Dan jika kita melakukan jual beli dengan dua harga atau lebih? Dua apa? Dua harga atau lebih. Cak mana Maksudnya dengan harga cash beda, dengan tempo beda. Ya Her. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puasa yang kita tinggalkan mulai kita balik tetap wajib digodok. Nak 10 tahun yang lalu, nak 20 tahun yang lalu wajib digodok tetap puasa itu. Baca ibu-ibu waktu melahirkan misalkan ada bolong puasanya, lagi nyusui ada bolong puasanya, tetap wajib digodok. Kalau sekitar 10 tahun yang lalu tetap wajib digodok. Berapa hari kira-kira? 10 hari. 10 hari kita godok. Nah, anak cicil Ustaz, Senin Kamis anak niat godok. Cak mana niat godok? Niat godok berarti hukumnya wajib diinap ke niatnya dari malam. Nawaitu saum godok Ramadan. Saya niat puasa. Dalam hati kita saya niat puasa godok Ramadan saya yang telah lepas. Yang wajib karena Allah Ta'ala. Sudah itu niatnya. Diwati. Saya niat godok puasa Ramadan yang telah saya pernah lepas karena Allah Ta'ala. Niatnya malam hari. Wajib menginap ke niat. Kalau yang wajib. Itu puasa Ramadan dan godok Ramadan. Jadi niatnya harus malam. Sampai sebelum subuh. Mulai habis maghrib sampai sebelum subuh niatnya. Itu wajib kalau puasa wajib. Godok hukumnya dan plus fidyah. Sebenarnya kalau itulah berdobel-dobel dia. Nah, kalau ada rezeki beli beras 20 kilo, niatkan ini fidyah puasa ana. Karena Allah Ta'ala. Unjuk kepada fakir miskin, nak unjuk ke 20 kilo itulah kepada fakir miskin, atau nak dibagi-bagi 5 kilo kepada 4 orang fakir miskin, tidak ada masalah. Yang penting tetap unjukkan fidyah tadi. Kenapa? Karena lipat ganda tadi. Udahlah 20 kilo anak ada rezeki beli 20 kilo, wadai 5 kilo unjuk fakir miskin. Dan godoknya tetap jelas. Kemudian masalah untung. Untung itu kalau masih sesuai tidak ada masalah. Tapi kalau sudah membebankan orang lebih itu zalim. Misalkan barang ini ana sudah 50% dapat faedah selesai.
Kalau sampai 100% itu udah Allahumma amin. Kira-kira terzolimi tidak wong itu beli. Kalau dia misalkan dapat barang lebih murah, mungkin ditinggalkannya, tidak beli yang begitu. Nah, selagi masih wajar itu boleh. Kalau lelang itu tidak sah dalam jual beli. Lelang itu dalam jual beli tidak sah, haram itu. Kecuali ada tujuan untuk amal ibadah, lain lagi. Paham? Amal ibadah sebenarnya nak bangun masjid, lain itu. Tujuannya sebenarnya nak beramal, cuma nak dibuat seperti kuis beda. Kalau dia memang nak untuk jual nian lelang itu haram. Kan lebih itu. Ayam berapa harganya? Dusun-dusun sering terjadi. Ayam tuh kalau beli mungkin 50, 100 ribu lah paling mahal. 10 juta beli wong ayam itu. Lelang tadi haram. Haram. Bukan 100 kali lipat lagi ya akhi. 100 kali lipat lebih itu. 10 juta. Ada yang 5 juta sampai 10 juta. Ayam. Yang paling besar itu diinjak. Itu haram. Paham? Nah, kalau soal dua harga, masalah kontan sama kredit itu wajar. Kenapa? Karena kalau tempo itu kan memakan waktu. Tapi harus dia jelas. Bahasa agetnya. Ini kalau kontan sekian. Kalau kredit sekian. Kenapa? Karena memakan waktu. Ente tidak perlu nunjuk tahu, oh ini modalnya sekian. Tidak boleh wong jualan itu nunjuk tahu modalnya sekian. Bohonglah itu kalau tukang jualan. Oh ini sudah modalnya. Bohonglah itu. Tidak ada akal buat. Tidak boleh wong jualan itu nunjuk tahu ini modalnya. Tidak boleh. Dosa dia. Terik baik. Ini sudah modal juga. Bohonglah itu. Percayalah kamu. Tak mungkin benar. Benar tak? Tidak mungkin benar itu. Jadi cak mana ketika dia ngomong ini kontannya sekian. Misalkan HP kontannya 2 juta. Udah, kalau dia nak nawarkan kredit, setelah ngomong kontan itu jangan langsung ngomong kredit, riba itu. Riba al-majlis namanya. Riba di dalam majlis. Jadi cak mana cerita ini kalau ente nak beli cash, HP ini misalkan Apple 10 juta. Cash. Oke. Ngobrol cak mana HP-nya, ceritalah dulu, jangan langsung ngomong ke kredit. Oh ini HP-nya jingok ke warnanya apa sudah selesai. Kalau ente mau kredit baru ngomong setelah jeda. Kalau kredit beda harganya. Mungkin bisa 13 juta. Dalam jangka setiap 13 juta itu dibagi berapa bulan. Misalkan 1 tahun setiap bulannya sekian. Jadi ada jeda harus. Dan dia harus tahu di awal dia beli itu yang bakal dia bayar. Paham? Kayak anak gambarkan masalah rumah, masalah mobil, masalah motor. Ente nak beli kredit, beli cash sekian. Cerita dah dulu beli motor tu nak model apa. Kalau beli kontannya sekian, beli kreditnya berapa? Ente nak DP berapa atau dia sudah hitung. Per bulan berapa tahun? Hitung berapa? Kadang-kadang lebih banyak. Kalau beli kontan 15 juta, beli kredit bisa hampir 18 juta atau 20 juta. Kita lah tahu di awal aget kita bakal jual 20 juta. Sah. Kita cicil itu. Karena kita udah tahu bakal bayarnya lebih banyak. Di awal akad. Harus kita hitung dulu. Jangan majhul. Kalau majhul itu tidak kita hitung. Kalau tidak kita hitung ternilai riba itu sudah. Jadi kita harus ridho ketika akad tentang kredit tadi. Kalau sudah ridho tidak ada masalah. Paham? Jelas? Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Ya. Oh iyalah ibu-ibu kangen tanya. Hah? 3 bulan? Iya bulan puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai puasa ya, kan kalau ibu biasanya memang ada halangan. Nah gimana kalau kita mau bayar, tapi pas waktu sawal suruh infak atau bayar dulu? Iya, bayar dulu. Bayar gogok dulu. Ya. Jadi begini Bu, kalau tentang hari-hari fadilah kayak puasa Syawal itu kan sunnah. Jadi niatlah wajib, niat gogok, bertepatan di bulan Syawal dapat fadilahnya. Karena kalau niat yang wajib tidak perlu lagi diembeli niat sunnah. Dia sudah nutup yang sunnah. Tapi kalau niat sunnah beda dapat yang wajib. Paham enggak? Jadi ibu niatlah gogok.
Ya. Di waktu salat kata Allah Ta'ala. Boleh, tidak ada masalah. Tentang nyebutkan bulan, yang penting goboknya itu disebutkan. Saya menggobok Ramadan. Saya niat ya. Ya. Kalau masalah niat tuh yang penting disebutkan wajib atau sunnahnya itu. Ya, gobok kan wajib kan hukumnya kan. Ada soalan yang lain? Halas. Masya Allah. Ya, semoga Allah tambahkan ilmu kita, tambahkan pemahaman kita, bisa sempurna ibadah kita. Kita tutup dengan doa teman majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه داد تحسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي فاتب القبول من كل سوء وكل معول وعن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل ويهدينا إلى السواء السبيل وأن الله يسهل أمورنا وأموركم وأن يقضي حوائجنا وحوائجكم حوائج الدنيا بالميسرة وحوائج الآخرة بمغفرة على حدينية كنا صلى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بسم الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبحق منزل الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم ادفع عنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر ذنوبنا جميعا صلى الله على سيدنا محمد وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Kalau memang minggu depan masih ada waktu, insyaallah masih di Palembang, mungkin kita bisa majelis lagi insyaallah. Nanti kabarin ya, kita kabarin lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.